Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 224112115 dari kelas manajemen 22DX. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek pada mata kuliah manajemen operasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu manajemen terlebih dahulu. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien. Sementara proyek adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai serangkaian tujuan tertentu. Tugas-tugas ini diselesaikan oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai tim proyek, yang dipimpin oleh seorang manajer proyek yang mengawasi, merencanakan, penjadwalan, pelacakan, dan keberhasilan penyelesaian proyek. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan sehingga mencapai sasaran dan tujuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama proyek berlangsung. Lalu, apa sih keuntungan manajemen proyek? Manajemen proyek memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah pengendalian yang lebih baik. Maksudnya, manajemen proyek membantu dalam mengendalikan proyek secara efektif, termasuk pengendalian biaya waktu dan sumber daya. Dengan adanya pengendalian yang lebih baik, perusahaan dapat menghindari penundaan, pengeluaran yang tidak perlu, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Kemudian adalah peningkatan efisiensi. Dengan adanya manajemen proyek yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, proses perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan pemantauan yang teratur dapat membantu mengoptimalkan penggunaan waktu dan tenaga kerja. Kemudian ada peningkatan kualitas. Ini merupakan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pengendalian mutu yang baik, perusahaan dapat memberikan hasil yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Kemudian ada pengurangan risiko. Pengurangan risiko berarti manajemen proyek membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang berguna untuk pencegahan yang tepat dan mengurangi dampak negatif dari risiko itu sendiri. Selanjutnya adalah peningkatan keberhasilan proyek. Dengan adanya manajemen proyek yang baik, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Proyek perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pengendalian yang efektif membantu mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Yang keenam, ada peningkatan keuntungan. Dengan manajemen proyek yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan keuntungan perusahaan. Adapun tugas dari manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek tugas. Manajer proyek sangat penting yaitu untuk menyelesaikan seluruh proyek dan hal tersebut bergantung pada kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dengan anggaran tetap dan batas waktu tertentu.
Peran manajer proyek juga sangat besar. Di antaranya adalah semua kegiatan yang diperlukan selesai dengan tertib dan tepat waktu. Proyek ini sesuai anggaran. Proyek ini memenuhi sasaran kualitas dan orang-orang yang ditugaskan untuk proyek memiliki motivasi arahan dan informasi. Adapun struktur perencanaan proyek, yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada organisasi proyek, yang ketiga ada analisa proyek, analisa risiko, yang keempat ada hardware dan software sumber permintaan, selanjutnya adalah kemacetan bekerja, selanjutnya ada daftar perjalanan proyek dan monitoring dan mekanisme pelaporan. Tidak lepas namanya penjadwalan proyek. Nah, penjadwalan proyek itu kita memisahkan proyek ke dalam tugas dan perkiraan waktu serta sumber yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap tugas. Kemudian mengatur tugas-tugas untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan meminimalis ketergantungan suatu tugas terhadap tugas lain yang harus diselesaikan. Adapun metode jaringan kerja yang kita gunakan dalam manajemen proyek adalah ada namanya metode jalur kritis atau CPM, Critical Path Method. Nah, ini merupakan satu angka estimasi dan dalam prakteknya banyak digunakan oleh industri dan proyek yang engineering konstruksi. Kemudian ada teknik evaluasi dan review proyek, kita sebut dengan PERT. Nah, ini merupakan unsur yang belum pasti untuk menganalisa kemungkinan penyimpangan proyek atau memenuhi sasaran jadwal penyelesaian. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.